Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita pertemuannya tentang Fortran 1. Kita sudah masuk bab 2 tentang Fortran. Fortran itu apa? Ntar kita jelasin. Jadi di bahasa pemrograman itu nanti kalian akan dapat 3 materi. Excel 4 minggu, terus Fortran nanti 3 minggu, dan yang terakhir VBA itu cuma 2 minggu. Jadi ada 9 tugas dan sesuai deadline-nya harus kalian kerjakan. Ini juga sama seperti Excel yang lain, dikerjainnya 4 hari udah sama laporannya. Oke, langsung aja. Sekarang masuk modul 5, yaitu tentang bahasa pemrograman pengenalan Fortran. Fortran itu apa? Fortran itu adalah singkatan dari Formula Translation. Fortran atau Formula Translation itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau bahasa komputer tingkat tinggi. Kalau kalian pernah bikin JavaScript, terus Python, terus MATLAB, dan lain-lain sebagainya, atau JavaScript C2 itu juga ada, itu juga fungsinya sama, itu bahasa pemrograman. Fortran itu masih ada sampai sekarang, walaupun itu tuh sebenarnya udah terlalu jauh gitu, udah terlalu ketinggalan. Tapi untuk pendasaran, untuk dasar-dasar itu memang paling mudah pakai Fortran. Jadi pada di UMY untuk dasaran itu masih digunakan Fortran. Kalian mau ngembangin ke MATLAB, kalian mau ngembangin ke Python itu bisa. Silahkan, kalau kalian punya bakat itu silahkan kalian kembangkan sendiri. Tuh. Oke, Fortran itu kan bahasa pemrogramannya. Terus kita pakai aplikasinya yaitu Force. Jadi kalau kita mau bikin Fortran itu adalah bahasanya. Kayak kita bahasa Indonesia, tapi kita bikin bahasa Indonesia itu harus punya kamus. Kamusnya apa? Kamus bahasa Indonesia. Sama, Fortran itu bahasa pemrogramannya, tapi alat untuk membuat bahasa itu kita harus pakai aplikasi. Namanya apa? Force gitu. Selain Force ada juga yaitu Fortran 77, Watt, Floor, Microsoft Fortran, Visual Fortran, ini juga sama. Tapi ini yang lalu-lalu, yang paling sering digunakan itu Force gitu. Nah, jendela Force atau jendela Fortran itu bentuknya seperti ini. Nanti jadi ada area penulisan program, area penulisan komentar. Terus di sini nanti ada file-file kalian. Nah, jadi kalau ketika kalian nulis program itu nanti nggak boleh lewat dari garis tengah ini. Nah, ketika kalian lewat ini maka nanti akan jadi error. Oke, tahapan pemrograman. Tahapan pemrograman itu pertama kita merumuskan masalah. Apa yang kita ingin dirumuskan? Kita cari dulu masalahnya. Oh, misalkan saya mau cari volume. Volume apa yang kita mau cari? Oh, volume balok. Oh, yaudah, kita cari. Masalahnya kita mau mengetahui volume balok. Oh, rumus volume balok itu apa? Ada lebar, panjang, dan tinggi. Yaudah, kita input. Kita input lebar, panjang, dan tinggi. Terus kita input prosesnya. Nilai-nilai lebar, panjang, dan tinggi itu mau kita apakan? Oh, kita kalikan semua. Berarti kita kasih lambangan. V sama dengan lebar kali panjang kali tinggi. Terus habis itu output volumenya. Nah, itu sudah dihitungkan oleh Fortran. Kenapa kok kita bikin bahasa pemrograman? Untuk memudahkan pekerjaan. Ketika kita punya rumusan seperti ini, maka ini nanti akan berlanjut. Kita masukin angka-angka terus. Kita dapat melakukan ini berulang kali. Ketika kita mengkalkulator ini akan sangat susah. Ketika kita hanya menginput-input terus enter, hasilnya keluar kan akan lebih mudah. Terus habis itu penyusunan algoritma. Jadi algoritma di bahasa pemrograman itu tidak boleh ketukar. Kenapa kok harus seperti itu? Ya harus urut. Nggak mungkin dong hasil dulu baru nilai. Nggak bisa kalau di bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman seperti kalkulator. Kita menginput nilai, keluarnya hasil. Bukan menginput hasil, keluarnya nilai. Nggak bisa terbalik seperti itu. Bisanya kita input dulu nilainya, nanti dia keluar hasilnya. Maka logaritma atau algoritma bahasa pemrograman itu harus jelas. Algoritma kalian nggak boleh terbalik. Jadi kita mulai, misalkan contohnya untuk yang balok tadi, ya kita harus ada mulai. Setelah itu harus pembacaan nilai panjang, lebar, dan tinggi. Setelah itu masuk ke proses nilai tadi diapakan? Oh, dihitung dengan cara dikalikan semua. Habis itu keluarlah volumenya. Baru habis itu programnya selesai. Program itu dapat dijalankan kembali. Nah, proses algoritma ini biasanya kita susun dalam yang namanya flowchart atau bagan alir atau diagram alir. Silahkan kalian mendefinisikan itu sendiri-sendiri, bebas. Itu sama semua. Diagram alir, bagan alir, atau flowchart itu sama semua. Itu isinya apa? Isinya tentang algoritma dan proses kita. Nah, flowchart itu ada kayak gini. Ini untuk mulai dan mengakhiri program. Ini untuk input dan output. Yang kotak ini untuk proses.
Nah, kayak gini untuk pengambilan keputusan atau decision. Contohnya if. Kalian kan sudah pernah dapat if di Excel 4 tuh. Nanti dapat juga if di Fortran. Ketika ada kayak gini berarti if jika ini, if jika A sama dengan B, jika B sama dengan A harus lebih besar daripada 5, B harus kecil daripada 5. Itu pakainya yang seperti ini. Untuk output di luar force, untuk output di luar Fortran. Untuk output di luar Fortran misalkan apa? Nanti hasilnya kita outputkan di Excel, bisa. Kita outputkan di TXT atau Notepad, bisa. Ini konektor dan offline konektor. Jadi nanti misalkan ketika kalian membuat kok halamannya lebih, flowchartnya nggak bisa dalam satu halaman, silahkan offline konektor, habis itu dikonekkan ulang. Nah, habis itu ada arah logika. Arah logikanya seperti apa? Kalau if kan ada yang ke samping, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, itu juga bisa. Nah, habis itu di Fortran itu namanya ada integer. Integer itu apa? Integer itu bilangan bulat. Jadi tidak ada komanya. Integer ya 1. Kalau dia 1,5 maka dia akan menggenapkan nilai 2. Terus bilangan bulat itu kalau di Fortran itu hurufnya J dan seterusnya sampai N. Terus ada bilangan real. Bilangan real apa? Hurufnya ya bebas. Bilangan real itu bilangan berkoma. Ada sampai 0, sekian dan ada pakai model E. Itu apa? E itu 10 pangkat. Kalau misalkan 2,5 10 pangkat 2 itu di sini nulisnya 2,5 E minus 2. Berarti 10 minus 2. 10 pangkat minus 2. Nah, fungsi variabel adalah untuk menyampaikan suatu konstanta. Variabel ini boleh bebas gitu. Maksimum 6 karakter, minimum 1 karakter, minimum A. Maksimalnya jumlah I, itu udah maksimum. Itu udah nggak bisa. Maksimum ya jumlah misalkan. Kalau mau baca itu. Tapi bisa juga dinilai misalkan M1, Z1 itu hanya untuk pengawalan aja. Kalau kalian bingung, nggak apa-apa. Ntar masih ada penjelasan tentang Fortran-nya biar kalian nggak bingung. Terus tidak boleh mengalami blank di tengah. Jadi tidak boleh pakai spasi. Contoh misalkan A spasi B sama dengan P kali L kali T gitu, nggak bisa. Jadi A spasi nggak boleh. Kalau mau disambung adalah AD, langsung aja. Nah ini ada variabel integer. Variabel integer itu kita awali dengan I, J, K, L, M, N atau I sampai dengan N. Sorry tadi berarti saya kurang I. Jadi I sampai dengan N. I sampai dengan N itu untuk apa? I itu sampai dengan N. Ketika kita contoh I sama dengan 0,2 kalikan 0,4, dia akan menjadi 0,8. Otomatis dia akan membulatkan menjadi 1. Karena apa? Karena integer tidak bisa bilangan berkoma. Nah, biar dia tidak jadi integer, maka misalkan cari huruf awalannya I, kita tambahin huruf depannya A. Jadi AI. Supaya apa? Supaya dia menjadi bilangan real. Berfungsi untuk menyimpan bilangan. Nah, real itu kan udah jelasin tuh. Real adalah A sampai dengan Z. Real itu A sampai dengan Z. Kecuali I sampai dengan N. Nah, itu. Pokoknya ketika kalian mau pakai huruf depan, misalkan number, kalian number sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Mau pakai number, itu kalian harus tambahin huruf depannya misalkan B number. Supaya apa? Supaya dia menjadi bilangan real. Kalau emang kalian mau pakai integer ya pakai integer. Nah, di Fortran itu sama dengan di Excel juga sama. Kita punya operasi aritmatika. Yang didahulukan apa? Hierarki pertama perpangkatan, hierarki kedua perkalian sama pembagian, baru penambahan sama pengurangan. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya pipolondo, piporo, ping dan tambah gitu ya. Nah, perpangkatan didahulukan. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah proses, terus ada pangkat, maka Fortran akan menghitung pangkat dulu, baru kali atau bagi, baru ditambahkan. Jadi ketika ingin menambahkan dulu, maka kita harus melakukan proses ke pengurungan. Nah, terus habis itu ada operasi nalar. Operasi nalar ini untuk if, misalkan tidak sama dengan atau sama dengan, itu ada simbolnya. EQ untuk sama dengan, NE untuk tidak sama dengan, dan lain-lain sebagainya itu. Itu sama kayak di Excel 4 ya, itu sama persis, cuman kita menggunakan perlogoan. Kalau di Excel kan menggunakan lambang-lambang yang notasi matematik nih. Kalau di Fortran kita menggunakan perlogoan simbol.
Nah, untuk itu ada juga penghitungan lainnya. Contohnya tuh akar menggunakan SKRT, sama-sama di Excel. Terus log, alog, real, float, sin, konstan sama. Bedanya apa? Kalau di sini sin konstan kita harus meradian, meradian itu secara manual. Jadi rumus radian itu sebenarnya apa? Ada. Ntar diajarkan supaya kalian menggunakan sin konstan itu tahu. Terus ada statement input itu statement read. Jadi nanti kita menginput data itu di layar hasil. Jadi nanti begitu di run atau program itu dijalankan, baru kita mulai menginput angkanya, baru dia akan memproses mengeluarkan hasil. Ada juga yang outputnya seperti apa? Outputnya itu write. Statement read atau tulis itu berarti dia outputnya seperti itu, write, tuliskan huruf A, maka yang keluar di ketika di run nanti akan muncul yaitu read, tuliskan huruf A. Terus untuk ini contohnya biasa, contohnya nanti ada panjang, lebar, luas, nanti kita ajarin lah. Terus yang terakhir ini juga sama, jadi nanti kita prosesnya menggunakan read dan read itu mungkin untuk penjelasan hari ini aja. Untuk minggu ini dulu dipersiapkan, nanti habis ini contoh soal, habis itu nanti ada soalnya, silakan dikerjakan sesuai dengan deadline-nya. Oke, habis ini kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang Fortran. Contoh soalnya, jadi ntar kita bikin tentang dua hal yaitu tentang ini nih, tentang luas segi 4 sama dengan tentang menghitung reaksi perletakan. Reaksi perletakan itu apa, nanti kalian akan belajar di semester 2. Contoh kita bikin judul dulu. Read. Contoh kita menghitung Nah, untuk mengetahui kita dalam posisi apa, kita pakai namanya komen C. C ini apa? Input. Nah, berarti kita masuk ke algoritma input sekarang. Nah, algoritma input apa? Misalkan kita punya P. P ini jadi tidak integer. Integer itu apa tadi kan sudah tak jelasin. Integer adalah bilangan bulat. P itu nggak bilangan bulat. Jadi kita isi 3,4 ini bisa. Nah, contoh kita isi 4 dulu aja. 4. Terus kita punya A. A tidak integer juga, 5. Terus B dengan 10. Nah, kita masuk ke proses. Nah, prosesnya proses itu untuk apa? Untuk menghitung. Contoh misalkan RA sama dengan rumus jadi. Nah, jadi otak kalian sekarang kita balik. Kalau biasanya kita nulis depannya dulu 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kalau sekarang 3 sama dengan 1 tambah 2. Kita balik aja kayak gitu. Nah, sekarang RA, untuk menghitung RA itu kita P dikali B. P dikali B. P buka kurung. Lagi P dikali B ditutup kurung dibagi A dikali B, tutup kurung. Nah, karena ini B masih B. Nah, udah prosesnya kita udah dapat di C, berarti kita masuk ke proses output. Nah, algoritma output. Sekarang kita write lagi. Boleh kalian copy kayak gini, boleh. Shred. Kayak gini, shred, Ctrl C. Nah, sampai sini di Ctrl V. Write apa yang kita tulis? Hasil atau nilai RA adalah, udah itu. Nah, shred, kita write lagi untuk memunculkan RA udah gitu. Udah kayak gini. Nah, kita kasih namanya comment stop, pause, stop, dan end. Ini untuk apa? Untuk menghentikan program. Karena apa? Hasilnya harusnya cuma pause doang. Tetapi karena ini udah nggak prefer, force ini prefernya di Windows
7 atau Windows XP. Ketika dia dimasukin ke Windows 8, 8,1, Windows 10, maka dia akan menjadi udah tidak sesuai atau aplikasi yang dipaksakan. Jadi harus ada konten khusus. Jadi harus di stop dan di end untuk bisa di run. Nah ini, yes. Nah, ini kalau mau di save, misalkan kita save, kayak gitu dia. Kalau mau di run tanpa di save bisa no. Nah, udah itu reaksi pertakannya adalah itu reaksi pertakan. Nah, untuk memunculkan nilai yang kita print bisa nggak? Bisa. Caranya gini. Nah, caranya tinggal seperti ini. Kita write aja itu nilai-nilai di atas itu. Nah, write P, write A, bisa terus write. Udah, ini tinggal kita run. No, seret sama nilainya udah keluar. Ini nilai R. Kalau mau bikin rapi bisa nggak? Bisa. Bikin rapinya seperti apa? Kayak gini. Satu-satu dikasih nilai. Nah, nilai RA adalah, ini nilai RA adalahnya dihapus. Pindah kemana? Pindah ke sini. Oke, di sini bisa dibikin rapi. Kalau kita mau rapi bisa. Oke. Nilai P, ganti aja nilai P. Terus ini nilai A, terus ini nilai B. Ini nilai RA. Bisa nggak kita ini? Bisa. Jadi nilai kita hasil kita lebih bagus, lebih rapi. Itu reaksi perletakan. Nilai P adalah 4, nilai A ada 5, nilai B ada 10, RA-nya adalah sekian. Jadi lebih rapi juga. Bisa digitukan. Seperti itu. Nah, itu untuk yang contoh pertama. Oke, lanjut aja ke contoh kedua. Ini kan kita pakainya read atau kita menginput angka itu di dalam coding. Kita bisa menginput itu di hasil. Kita new. Terus kita misalkan mau write, misalkan kita mau menghitung yang mudah saja, luas. Menghitung luas persegi panjang. Nah, panjang. Kita masuk ke input, sama terus input. Ini harus ditulis ya, kayak gini harus ditulis. Untuk apa? Untuk meluruskan algoritma kita. Input kita apa? Input kita berat lagi, masukkan nilai, ya kan? Nilai panjang. Persegi panjang kan cuma panjang kali lebar kan. Nah, terus kita read bintang, koma, bintang sama bintang, koma, bintang. Nah, read nilai panjang. Nah, nilai panjang kita logokan apa di sini? Misalkan kita mau logokan P, boleh. Terus ini di copy aja biar nggak lama. Seret ini. Seret, Ctrl C, Ctrl V. Nah, masukkan nilai lebar. Luas itu panjang kali lebar. Lebarnya masukin L. Nah, sekarang kan udah algoritma input kita udah. Sekarang masuk ke algoritma output. Algoritma outputnya apa? Algoritma outputnya sama dengan luas. Oh, ternyata luas adalah kan I sampai dengan N. I, J, K, L. L termasuk integer. Biar dia nilainya nggak integer, kita tambahin A. A luas sama dengan panjang dikali lebar. Udah. Terus kita statement output. Statement ini salah. Berarti sorry ini salah. Ini proses kok langsung out. Proses. Nah, ini statement output. Sama, ya kita tinggal kopikan saja ini. Bahkan ini. Nah, ini diganti. Ini kok. Udah. Nah, ini diganti dengan tulisan ini. Ctrl C.
Biar ditulis lagi. Nah, terus ini dihapus biar rapi kayak tadi. Nah, kita tambahin apa? Kita tambahin 1. Hasil luasnya. Nilai luas. Nilai luas tabelnya apa? Luas. Tulis seperti itu. Udah, kita run. Oh, sebentar. Ada yang kelupaan. Apa itu? Pause, stop, dan end. Yuk kita run. Kalau udah di run, jalan. Nah, kita masukin nilai panjang, misalkan 6. Masukin nilai lebarnya juga 5. Harusnya 30 dong. Nah, bener kan? Nah, kita boleh ulang lagi. Misalkan kita run lagi. Kita pakai nilainya sekarang koma. Kita masukin nilainya 3,456. Masukin ini 2,567. Bentar. Oh, berarti dia error. Kebanyakan ngenternya. Sorry. 2,34 terus 3,45. Oh, benar. Ada yang enggak ketek nih. Oh, ini L, bos. L itu dibaca integer. Kasih AL. Sorry. Nah, dikasih AL. Nah, kita mulai 3,45. Lanjut 3,23. Nah, bisa. Karena tadi ada komanya di belakang sini. Kalau komanya nggak ada, nanti di materi kedua kita perlihatkan cara menunjukkan koma itu di Fortran 2. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Sekian. Kalau ada bingung ditanyain. Jadi ini kalau inputnya di coding, kalau ini inputnya di luar coding. Tadi kan saya mau nginputin bilangan real atau bilangan tidak berkoma, tapi logo saya L, jadi error. Tuh. Nah, itu aja yang harus kalian pelajari tentang ini. Nanti ada soalnya yang harus kalian kerjakan. Kalian selesaikan dalam waktu 4 hari. Sekian dari saya. Nun wal qalam yawasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.